Jadi kita langsung aja ya. Boleh, Langsung ya. monggo. Ya. Kebetulan lagi sibuk ya. Aduh, sorry mas. Udah sempet-sempetin tapi nggak lama kok. Halo. Ini putus ya, Mas? Bentar. Halo, halo, terus. Tidur. Nanti kita mau kaitkan jam aja. Ayo, minggir, minggir, minggir. Yang kedua menjadi aku. Apa ini? Yang ibu mau itu baca apa benar? Ayo serang. Bisa, bisa. Sama. Ya, halo. Suara saya jelas, Mas? Jelas ya? Eh, Itu mau terbiasa bu. Ya, oh, ya, ini musuhnya bu. Sudah, ini ada. Oh, no.
Ya, ya, halo. Iya, Mas. Sekarang kedengaran belum? Ah, iya, yes. Masnya Kedengaran kedengaran, ya? Mas? Udah, oh iya, ya. Aman. Sorry, sorry, sorry. Oke, siap, Oh, sorry. sip, sip. Ya, jadi Oke. Gimana Om? Kenalan sini. sebelumnya, Aku Andri Om. iya, salam kenal saya Ahmad, Mas. Saya dari Oh aman. Jember, ya. Ini kebetulan Siap. tahunya dari TikTok ya, Mbak? Kebetulan tuh buka geser-geser baca short. Betul. Dulu ya Dan, dari TikTok, tapi itu udah lama banget ya sempat VM itu ya. Terus ya saya hmm, buka kemarin pas buka-buka VM, wih saya pernah chat ini ya. Itu udah lama-lama, udah lama banget ya? ya, Udah ya? Set ya? udah lama banget Om. Iya, terus Hmm. tiba-tiba lewat lagi FYP, lihat lagi pas saya buka, "Loh, ini saya pernah chat." Nah, sudah berarti jodoh berarti. Oh iya, Mei 2024 ya? Saya cek ya. Oh iya, Iya, udah lama ternyata ya. oh, makanya udah lama terus balik lagi, wah ini jodoh berarti gue. Iya, 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 iya. Iya sih ya. Iya ternyata. Nah, itu yang kebetulan saya tanya ke Om itu karena pas yang Hmm, bersamaan tuh ada yang tanya juga gitu loh. Kebetulan makanya saya tanya hmm, apa yang chat di hmm. Telegram gitu kan kawan bulan. Gitu makanya ya. Eh, Kalau nggak salah sama persis itu ada sama juga. Oh iya. Iya, 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 jadi jadi eh eh, eh, gimana Om? Monggo. iya jadi iya yang di sebenarnya kalau konsep trading itu kan sebenarnya Om sudah Hmm, pernah trading ya, tapi kan tradingnya manual ya, Om ya. Ya, Belum pernah ya betul pernah pakai manual IE atau sebelumnya, manual. belum ya? Belum pernah sama sekali. Mm-mm, belum Belum pernah. pernah Dan sama juga, sekali. Iya. jadi konsep IE ini ada dua. Ada yang dia konsep seperti copy trade itu, copy trade. Jadi kita mengcopy tradingnya orang gitu kan ya. Jadi Hmm, copy tradingnya orang itu juga ada dua. Dia trading manual atau dia trading pakai IE gitu. Oke, Memang oke. seperti itu untuk risk rewardnya memang kita tidak tidak bisa disesuaikan sendiri gitu ya. Karena yang kemarin yang seperti yang saya jelaskan ke Om kan memang tidak bisa disesuaikan sendiri. Jadi ngikut apa kata orangnya gitu ya. Kalau misalnya ada Betul. tiba-tiba lotnya berubah pun kita nggak bisa komplain gitu. Kan karena memang ada beberapa Setuju. case awalnya running mereka enak nih awal terus Hmm, tiba-tiba pakai lot besar banget gitu. Loh, itu hmm, kan dipertanyakan hmm, kan. hmm, Harusnya nggak gini, harusnya nggak gini. Nah itu karena itu hmm, yang membuat kami eh, kenapa IE itu sebenarnya memang full akses, memang full 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 adjust ya. hmm. Jadi semuanya bisa Ya, di sudah diatur ya, di disesuaikan. maintain sendiri. Ya, Iya, ya, disesuaikan. ya. Karena memang kita nggak mau user itu, oh Mas, kan harusnya menurut saya lotnya segini, menurutnya SL-nya segini gitu ya. Ya itu yang Hmm, betul, karena masing-masing orang memang risk ratio-nya, risk profile-nya itu kan berbeda-beda Mas, gitu kan. betul, Dan betul, juga betul. dan juga emang target profit masing-masing orang juga berbeda gitu. Hmm, hmm, Ada hmm, salah satu user saya memang secara target setahun dia memang targetnya nggak besar nih. Mas saya target setahun hmm, mungkin 50% lah mas gitu ya. 50%, hmm, hmm, ya pokoknya antara 40 hmm. sampai 50% gitu ya. Kan memang kalau Itu per udah, bulannya memang udah. nggak iya kan nggak gede ya. Hmm, hmm, empat hmm, persen hmm, doang gitu kan mas. Iya. Tapi hmm, dia ya, memang secara betul. balance-nya dia lebih besar. Dia Hmm, sampai 500 sampai hampir 1 M. Kan 4% dari itu kan kerasa banget mas ya. Iya gitu ya. Gitu. Ya seperti itu. Jadi beda-beda. Ada yang memang beberapa user juga dia memang diversifikasi akun jadi yang saya sarankan ke Om. Jadi salah satunya dia pakai yang lebih agresif, satunya dia pakai yang lebih konservatif gitu ya. Jadi E-nya seperti itu. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu memang kita runningnya di dua akun, jadi ya satunya Okta sama Express ya. Itu sudah lama pakai Okta berarti Mas?
Aurora natural. Jadi yang biasanya Halo Bang. Halo. Halo Bang. Nah, sudah. Halo. Sudah muncul Nah, lagi. Iya, ada. ya, Iya, iya. jadi gitu. Nah, gini, saya cerita terkait dengan latar belakang saya sebelumnya pernah eh, trading nih manual. Mm-mm. Nah, Iya, iya, betul. apa ini kan sebuah hal yang baru kita kalau dengan IE ini ya. Jadi Iya, betul. melihat drawdown yang tinggi karena selama ini saya dengan modal sekitar anggap saja 5.000 itu Heeh. saya kalau manual pakai SMC mutlak wis jadi Oh, ya, bikin pakai SLC ya. zona Heeh. ya SMC zona gitu-gitu jadi Heeh. strict dengan risk ratio contoh 1:4 kan gitu Hmm. jadi ini saya berusaha untuk adjust bagaimana mindset risk ratio dalam IE terutama Arjuna nih bang gitu Mhm. karena Mhm. nggak mungkin saya memaksakan dari manual 1:3 dimasukin Mhm. dalam konsep IE kan gitu kan. Nah, Oh, jadi iya, iya, memang. aku Karena memang dalam beda-beda. dalam tahap betul dalam tahapan ini aku pengen wes ini tahap perkenalan di Arjuna aku pengen manut settingannya piye kan loh. Oh, Nah, iya. ini settingannya Oh, iya, iya, piye iya. terus cara mainnya gimana. Cuman satu yang Oh, aku iya. suka dari IE ini adalah tidak mengiming-iming profit kecil. Tahu lah bang yang ponzi-ponzi zaman 2000-an saya sempat Iya, turus iya, iya. kasusnya juga Mhm. Mhm. Sempat ikut 2020 juga, Mas. kemarin. Enggak, saya ngurus Sempat ikut kasus juga. klien saya Oh, dari oh Pro iya. ya Kebetulan Mas di anu ya, di develop bidang di hukum ya. saya di Google gitu udah terus apa namanya saya melihat wah ini dari awal berdirinya ini udah ketok banget gitu loh Mhm. tangga-tangga Mhm. ininya ngiming-ngiming gitu saya lihat ini hasilnya yang saya lihat adalah bagaimana long life account-nya jadi Betul, betul, betul. bagaimana Mhm. biar bisa untuk ini tetap terus berjalan. Bagaimana Betul, mempertahankan betul. modal itu yang Betul. saya suka bang. Karena di sisi lain eh, kita nggak bisa memaksakan kalau kalau kita paksa modal gede mau cepet kaya pun ya itu robot gitu loh. Iya, betul. Dia Mhm. dia dia punya sistem yang aku harus PDKT dulu ya. Nah ini Iya, aku iya, pengen betul, betul. Mhm. pengen pengen PDKT dengan Arjuna yang harus ceritain eh, Betul, betul. itu mindsetku jadi dalam perkenalan mungkin 1 bulan ini aku pengen cerita nih mas aku pengen kayak gini terus settingannya kira-kira yang harus dirubah apanya aja sih gitu Iya, iya, iya. contoh Nah, sebenarnya, ya jadi kayak kayak masih bilang wah ada stop loss ini langsung aja mas kayak ada oh stop ya, loss las kalau teknis cut ya. loss 50% gitu itu Hmm, kan hmm. kalau dalam mindset manual itu sudah sangat besar karena risiko kan cuma 1-2% cut loss kan gitu. Oh Tapi iya, betul. Hmm, karena ini robot, aku lihat lagi betul, ada namanya konsep drawdown. Aku coba pelajari drawdown betul. itu apa sih? Nah, Iya, terus iya. kenapa harus Hmm, sen? hmm, Terus hmm. konsep matri kan hal yang baru sekali Oh buat iya, buat saya betul. pribadi. Hmm, hmm. Saya lihat satu pertanyaan yang belum terjawab adalah ada nggak bang pakai Arjuna terus sampai MC gitu? Oh iya, oke. Hmm. Nah itu monggo bang Oke. itu Oh iya, itu latar iya Mas belakangku benar. di dunia trading nih. Nah, itu. Hmm. Ya memang kalau secara konsep untuk IE ya, untuk secara konsep IE itu Hmm. ada yang single entry sama yang multi entry ya Mas ya. Kalau untuk yang multi entry kan, kalau yang untuk multi entry itu em, memang secara drawdown memang lebih, memang kita pakai batasan risikonya memang lebih dilonggarkan gitu ya. Karena kan memang Hmm. kalau untuk multi entry kan kita kalau misalnya kita pakai cut loss-nya di 1-2% disamakan dengan one shot, itu pasti Nggak akan mungkin. sering kena SL gitu ya Mas ya. Seperti Betul, itu. setuju, setuju, Iya, kan setuju. karena memang cara open posisinya memang memang berbeda gitu ya. Betul, Untuk yang single betul. entry pun memang saya kasih optional. Jadi Hmm. ketika dia kena SL gitu, ketika dia SL, Hmm. lot yang berikutnya dia akan buka bisa lebih besar atau bisa ke Hmm. lot yang sama gitu. Dan itu saya Hmm. kasih Hmm. batasan. Jadi kalau misalnya Hmm. eh, lotnya kan berbeda nanti kena SL, dia lotnya beda ya, kena SL lotnya beda. Jadi kita nanti kasih Betul. batasan juga.
dia akan berapa Mm. kali sampai lot open lotnya berbeda, kemudian dia kembali ke lot awal. Itu memang saya kasih Oke, pilihan ke user gitu ya. Jadi oke, memang oke, tetap secara oke. konsep dia single entry. Iya. Dan Mm. kalau untuk eh, apakah per MC apa enggak? Memang secara secara setting defaultnya itu Mas, saya memang Mm. untuk yang multi entry itu saya berikan di Mm. cut loss minimal si defaultnya ya dia 50%. Jadi Mm. ketika worst case pun Mm. itu tidak akan mencapai MC atau stop out ya istilahnya ya sih. Jadi margin Nah, levelnya itu dia dia, betul, ya betul, betul. seperti itu. Nah, Namun ketika user itu ada salah satu user kami kebetulan dia dokter mm. di Bali. Nah, kemudian dia tuh Mm. eh, nggak mau dia pakai seperti Mas, saya nggak mau Mas pakai cut loss 50%. Saya siap Mm. top up gitu. Jadi ketika drawdownnya tinggi Oke. gitu ya, saya siap top up Nah, nggak apa-apa Mas. Karena saya memang eh, menurut risk profile-nya dia, eh, mm. dia ketika depo dia punya cadangan dana gitu kan, cadangan dana Mm. sendiri gitu kan, yang nanti Mm. worst case waktu-waktu akan di Mm. akan di akan di top up ketika dia floatingnya besar gitu. Nah, tapi Padahal, ketika sudah berjalan sekitar 2 bulan, jangankan nah, mentok di 10% gitu. Si klien ini malah, Mas bisa dinaikkan lagi Mas lotnya, Mas bisa dinaikkan lagi lotnya. Padahal ya kita sudah running itu sudah 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 cukup lama dengan lot yang menurut saya tinggi gitu. Dan itu memang ya mm. alhamdulillah saja eh, Mm. memang versi yang digunakan memang dia itu lebih Mm. menekan di rasio drawdown. Nah, jadi untuk potensi dia Mm. floating pun kecil gitu Mas ya. Tapi Oke, tetap saya oke. masih batasan Ya, ketika memang dirasa ketika dia sudah lotnya sudah cukup, menurut kami sudah cukup ini masuk di kategori medium, nah, nggak usah itu dinaikkan dia. lagi, udah biarkan Nah, aja tunggu gitu. ya, Kan ya, kadang user betul. kadang kayak gatel menaikkan lot lagi gitu. Betul, betul. Betul, betul, betul. Setuju, setuju, setuju. Iya seperti itu Padahal Mas. Jadi besar hmm, besar kecilnya lot kan ini kan aku PDKT Mas, jadi kasarannya minta petunjuk pasti intinya jadi mental iya. PDKT dari Mas. Jadi kalau saya penasarannya adalah eh, worst case drawdown tadi itu, worst Oh iya. case Mm-mm. drawdownnya Worst case, untuk iya, worst sistem, case drawdown ya. ya, Mhm. untuk sistem matrinya ini Mhm. eh, Mhm. dengan estimasi eh, gain maksimal ya, tanda kutip gain maksimal, Mhm. nafas Mhm. terpanjang, nafas terpanjang Mhm. untuk equity Oh iya. itu paling tinggi berapa bang? Gitu. Mhm. Iya. Memang kalau kita ngomongin yang Tergantung max ya market Mas juga ya. ya. Iya. Karena kita sudah dalam bulan-bulan terakhir ini kita sudah update versi yang terbaru dan versi yang terbaru itu memang sebentar lagi nanti saya kasih datanya. Karena yang versi terbaru itu memang kita versinya dia lebih menekan drawdown, memang cenderung drawdownnya lebih rendah. Rendah banget. Jadi kalau kita ngomongin di 20%, 30% pun itu enggak, 20% pun nggak nyampe. Bahkan kemarin ketika saya menggunakan settingan yang menurut saya sudah sangat tinggi dengan balance yang minim gitu ya. Saya menggunakan saya coba bisa bukan bukan saya coba. Saya trading, saya running pakai modal kecil Mas, pakai 50 saya jadikan sen ya Mas ya. Itu saya Satu akun itu, menggunakan ya, saya menggunakan lot satu pack. 0,2 di per gold dan itu drawdownnya masih under 5% dan itu growth-nya sudah 70% di 2 bulan. Jadi itu memang saya memang setting setinggi-tingginya gitu Mas. Dengan versi yang Oke, baru karena memang nice, iya, nice, nice. sebentar. Coba saya buka my Facebook Mas ya. Bentar, bentar. Hmm. Atau saya kirim aja deh, bentar. Itu karena memang eh, untuk settingannya memang kenapa saya suka menggunakan settingan yang tinggi khususnya di akhir tahun gitu. Kebetulan kami Hmm. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kami rilis Hmm. versi yang baru yang versi 6.5 itu dan itu memang saya pakai untuk settingan yang tinggi dengan sebagai Hmm. referensi user dia Hmm. trading. Jadi Oke, maksudnya sebelum mereka pakai yang pakai settingan yang maksimal gitu ya, yang agresif, ya, ya. saya sudah pakai dulu gitu Mas. Seperti itu. Oke, Sebentar Mas, ini saya kirim ya Mas ya. ya. Kenapa saya pakai khususnya saya rilis di akhir bulan karena di akhir tahun karena memang akhir tahun itu kan market
Ya, sering banyak anomali mas ya fluktuatif kalau sekali. istilahnya ya Ya. di di kalau misalnya trading di saham juga seperti itu. Nah seperti itu. Hmm. Nah itu mas Hmm. saya kirim Pak. Itu ya. Hmm. Itu contoh akunnya saya anu ya, saya screen sorry, saya screen record. Bentar mas ya. Bentar, bentar, Hmm. bentar. 18. Bentar ya kerja bentar. Bentar ya kerja bentar. Asli mana mas? Asli Jakarta mas. Wah, ini asli, asli ini Hmm? Jogja mas ya, Oh Jogja. asli, Makanya kok. Oh iya. asli, Asli Jogja gitu. asli, asli ini Jogja. Oh Budi kebetulan saya ada yang tinggal di Jember. ah, Hmm. ah, ah. Budi saya ada yang di Jember mas, ada di Jember. Oh Terus, ada Jember juga. ya, Oh. ada Budi saya ada di Jember. Tuh. Ah, ah, Terus ah. asli Jogja, cuman lahir besar di Jayapura, Papua. Sekarang pekerjaan di Hmm. Jakarta, dapat calon istri di Jakarta. Udah nyambung. Oh, berarti Ya, keluarga sawah keluarga di Jayapura. Heeh. keluarga di Jayapura. Sekarang sawahnya di Jakarta. Wah, saya kemarin tahun kemarin sih saya ke Jayapura itu Mas. Kebetulan Mm-mm. ada kayak Hmm? program gitu ya. Oh Di ya? Jayapura kita keliling-keliling pulau di Serui di apa namanya? Serui tau Mas ya? Serui Tahu ya semua, ya pulau-pulau istri itu tahu tahu. terus Wah, cantik mana juga. sih di beberapa pulau nih kita kayak kayak ada Sampai ke seru Jayapura banget juga, Mas. Bang. Keren banget iya. Keren. Wah, luar biasa, ya, Mas. Sarmi, Mantap. Serui, mana lagi tuh? Wah, banyak lah yang Sarmi pulau-pulau tuh Kabupaten keren banget ya. Jayapura. Betul, Bang. Kalau Di pantai sana udah Jayapura jadi di sana orang sebagus-bagusnya kalau di Jayapura pantai di iya, ya pantai di sini udah bagusan sana. di sana kepleset kepleset dikit ketemu pantai, Bang. Pantai sini Wah, pantai sana pantai. mulai sedikit santai. Ini Mas saya screen record ya sebentar. Ya, ya, monggo, monggo. Share screen. Ini Mas Ini ya. terkait Ini dengan akunnya sama kayak yang apa? tadi Mas ya. Nomor akunnya sama, saldonya sama kayak yang tadi ya 4304 ini ya. Buat make sure aja sih. Oke, Kalau yang saya kirim oke. datanya, ah itu kan ini kan datanya memang saya konekkan di MyFX Book. Iya, MyFX Mm-mm, Book. Jadi kan mm-mm, seperti MQL5 gitu, Mas. Karena kalau untuk akun mm-mm, Sen kan kita nggak bisa daftar sekarang di MQL5 kan, Mas. mm-mm, That's why saya pakai di itu gitu ya. Oleh karena itu eh nomor akunnya sama. Kalau keterangan drawdown di sini, Mas, kalau drawdown yang tampil di kotak yang warna kuning ini kenapa kok ya. tinggi? Karena ini perhitungan drawdown yang saya buat di sini ini juga mempertimbangkan ketika WD. Jadi ketika WD berkurang sekian persen, jadi ini terhitung drawdown. Oleh karena itu Oh, yang realnya itu yang di My Effect Book yang saya sampaikan itu. Ya, kan kalau oh, yang jadi di penurunan, ya, jadi kalau penurunan kalau misalnya, heeh, balance kalau misalnya dia hitung Mas. sebagai ini ya. Mm-mm, ya itu karena memang Hmm, yang dulu itu esensi kami itu nggak di WD. Jadi ketika saldo saldonya profit di WD itu otomatis nggak nambah. Tapi ketika kita depo misalnya $200, tiba-tiba kita hmm. WD $100 itu terhitung drawdownnya 50%. Wih, Itu yang perlu saya rubah lagi sebenarnya sih. Nah, cuma nggak apa-apa, tetap bisa dikonekkan di My Effect Book. Jadi semuanya kan ya, bisa pantau real time. oke, Nah, oke. untuk settingan ini kita ngomong yang paling mentok Mas ya. Yang paling mentok saya juga ini Nah, perlu saya naikkan ke berapa lagi nih sampai mentok gitu kan ya. Karena memang mm, saya juga kalau misalnya mau naikkan lagi nih kalau secara lot ini sudah kita menggunakan di 0,5 gitu ya. 0,5 malah gede di di XAU ya. dia SAU iya. Dia SAU iya. Nah, memang kalau untuk SAU ketika kita pakai di satu pair aja cukup gitu. Tapi Iya, kalau mau betul. dikombinasi dengan per forex pun ya nggak apa-apa sih gitu. Cuma eh kalau misalnya kita lihat volatile-nya kan kalau sahabat sudah cukup
Meskipun Iya, ya itu ya betul. lebih lebih ya gainnya juga lumayan. Nah itu. Betul, Nah betul, ini betul. mm, jadi IE yang nanti Mas gunakan itu semuanya nanti akan diakses di VPS Mas. Jadi istilahnya VPS ini. Nah ini kan Mm-mm. Remote Desktop Connection ini VPS. Jadi Oke. ini server lain. Nah ini kan beda ya Mas ya. Ini kan PC saya, kemudian ini yang VPS. Jadi server lain. Nah ketika Oh, VPS ini oke. ditutup, atau tapi IE-nya masih jalan masih. Karena di server ini kan dia masih standby gini Mas aplikasinya. Misalnya saya tutup nih, Hmm, ya ini tetap gitu oke. sama. Iya, seperti itu. Oke, paham, paham. Iya. Nah, Oke, jadi oke, oke. ketika saya buka lagi, misalnya saya konekkan lagi, nah, otomatis Mm, selama dia aplikasinya masih standby di dalam, nah itu dia masih masih running ianya. Gitu, Mas. Ini saya coba konekkan. Itu. Nah, jadi nanti kita masukkan, ini nanti ada passwordnya, nanti Mas saya berikan juga. Udah masuk sini. Nah, seperti ini. hmm. Oke, jadi running 24 jam terlepas dari laptop mati apa hidup ya, Bang Hmm, ya. Oke, oke, oke. ya. Dan pertanyaannya Oke, Mas oke. kan, eh, apakah dia runningnya ini apa? Apakah runningnya dia 24 jam gitu ya? Iya Mas. Mm-mm. Sempat tanya Mas ya, Ya, 24 jam gitu. iya, Nah, betul, betul. di sini di sini kita ada time filter Mas. Oke, Mungkin berarti ini ya jawabannya, yang salah satu yang juga heeh, jawabannya ini bisa juga tapi yang sebaiknya jangan. Kan gitu. karena memang kita menghindari sesi US. Sesi US kan malam Iya, kan Mas, jam 7 kan. betul, Jadi betul. that's why itu kita nggak meskipun gini Mas, cara kerjanya time filter ini. Ketika sudah ada open posisi sebelum jam ini kan start jam 6 end jam 5 Mas ya. Mm-mm. Nah, ketika dia ada open posisi sebelum jam 5 apa open posisi misalnya Mm-mm. ya, itu masih dia akan Mm-mm. masih lanjut Mas. Misalnya sudahlah jam 5 gitu, ya, dia masih lanjut. Misalnya perlu open Upload. posisi lagi gitu. Oke, Setelah berarti itu seandainya, TP, dia otomatis off, heeh. udah selesai gitu. Karena Oh, oke. kalau misalnya saya buat tiba-tiba off, sebenarnya bisa aja sih Mm-mm. ketika jam 5 langsung di-cut itu. Cuma ada beberapa sepengalaman saya setelah itu kita gunakan ke user, ada user yang Mas eman-eman Mas. Sebenarnya bisa ada dilanjut dikit lagi udah TP karena memang beberapa case memang Mm-mm. ketika sudah setelah jam 5 itu seharusnya dia bisa TP gitu. Karena bisa di-cut gitu. Mm-mm. Tapi Oke, secara kalau, umum sih heeh. eh, itu tidak seberapa pengaruh sih Mas. Meskipun dia tetap running, tapi biasanya dia kita sudah TP dan itu sudah clear. Jadi enggak. Oh, berarti Tapi itu kalau bisa seandainya jadikan Bang, option kalau misalnya ya, keinginan demikian. heeh. Jadi nanti Kalau tinggal di. seandainya Bang, Mhm. izin terkait Ya. dengan apa NVPS hours-nya nih, Mhm. seandainya dia open, kita anggap aja kan itu jam 5 ya, dia close. Seandainya open jam 4 lalu floating, berarti dia akan floating terus, walaupun seharusnya bisa TP jam 6 sore, tapi dia baru TP besok jam 6 pagi, gitu ya Bang ya. Pas VPS buka Iya. atau seperti apa? Nah, jadi dia yang Mas tanyakan ketika dia open posisi setelah jam 5, kalau yang secara konsep ini ya, tab filter ini, Mm-mm, dia akan tetap lanjut. mm-mm, Kalau misalnya waktunya open lagi, dia open lagi tuh. Kan kan kalau multi entry kan kadang kalau misalnya dia salah, kalau misalnya ini ya, kita lihat yang di mm-mm, ya, hasilnya ini, yang di mm-mm, historinya nih, kan dia kebanyakan dia open jam 5 ini nih. Dia open 0,5 gitu Mas ya. Terus dia nanti open mm-mm, lagi 0,65 gitu. Lotnya mm-mm, 0,65 kan gitu kan Mas. mm-mm, Lotnya ini kan. mm-mm, Nah, dia kan misalnya dalam case dia harus di open posisi ini, open posisi lagi misalnya, yang kedua ini, di lewat jam mm-mm, 5 dia kan tetap open. Tapi ketika sudah TP dan misalnya ada sinyal lagi, otomatis si A itu nggak akan mm-mm, open posisi lagi gitu. Sampai mm-mm, jam 6 nanti gitu. Kalau misalnya jam 6 ya kita lihat jam 6 apakah ada sinyal lagi gitu. Kalau misalnya ketika jam 6 oke, ada sinyal ya open, kalau enggak ya masih nunggu lagi. Karena oke, analisanya dia akan bukan ke pending
ke pending opennya jam 6 enggak. Ketika ada sinyal otomatis off. Ya anggap EA off aja. EA enggak menganalisa gitu, berarti gitu. Jadi jam Oke, 6 baru start analyze lagi. Gitu Mas. oke. Kalau TV ini Bang, Ya, jadi Mas. kalau plot izin kalau terkait dengan dia off, tapi kan market tetap bergerak semua. Market tetap bergerak. Seandainya bentar lagi TP nih, kan kita bentar lagi TP atau ada pergerakan pada saat ini off, yang tadinya sebelum off dia floating, Hmm? kan harusnya kita bisa TP tuh pas di itu off. Nah, apakah dia TP nanti pada saat eh, tunggu jam 6 pagi besok, dia akan cut cut TP pada saat IE masih off itu bisa. Mas, mas, suaranya agak putus-putus ya. Maaf, maaf. Oh, harus putus lah. Iya. Halo? Ya, Bentar. jadi ya, ini pertanyaan aku yang awam banget itu soal VPS. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. eh, Oh, VPS off, anggap sorry. ya, jadi anggap anggap seandainya eh, kita open satu posisi di jam Hmm. itu kan bukanya sebelum tutupnya kan jam 5 sore ya Bang ya. Nah, Hmm. Hmm. kita buka jam jam 3 deh, jam 3. Kita buka satu Hmm. posisi terus dia Hmm. floating minus, dia floating Hmm. minus. Hmm. Nah, pas floating minus itu ternyata anggap aja market berbalik arah yang mana harusnya bisa TP di jam 6 yang mana IE itu sudah off 6 sore Hmm. kan gitu. Hmm. Nah, apakah eh, floating plus itu akan terus dipertahankan sampai TP baru jam 6 besok atau Enggak, dia akan otomatis TP? Gimana? otomatis TP Mas. Karena ketika open posisi kan otomatis sudah Oh, terset angka TP-nya oh Mas iya gitu. betul 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 Tapi tetap sekali kok. ya ya ya. Ya itu yang saya khawatirkan. Jadi ketika Nah, kita misalnya buat jangka waktu itu, ya itu takutnya ah. kalau TP-nya nanti kan malah ke floating lagi. Jauh ya Mas. Persis persis ya, oke 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 clear clear clear. Iya itu maksud Seperti saya. itu. Oke, Mm. sip sip sip. Ya ini untuk saya tunjukkan settingan yang sangat yang agresif sih dengan konteks Nah, seperti gini. Iya. ya Mungkin bisa ya. kita lihat lihat historinya di sini Mas ya. Kan di sini kan kita menggunakan lotnya 0,5. Ya. Kalau umumnya sih dalam ini saya short di minggu ini ya. Open posisinya kebanyakan, ya dia satu kali OP dia sudah TP gitu ya. Satu TP, TP. Cuma ini dua kali, ini tiga kali. Tapi seringnya satu TP gitu. Jadi memang Ini one shot. enggak, ini multi entry. Tapi Oh ya ya. karena memang open posisinya memang by indikator yang memang ada beberapa layer sih indikator. Jadi memang Hmm. kesannya memang dia seperti one shoot tapi ya sebenarnya multi entry sih Mas gitu. Kalau yang one shoot Multi in, multi entry di XAU ya. Agak agak serem di ya, Bang. XAU. Iya, makanya Pasti. kan banyak tanya, Iya, iya. Mas kemarin XAU naik gimana Mas? XAU naik kemarin ya alhamdulillah nih clear posisi nih nggak ada apa-apa nih sekarang. Kan kemarin kan Nah, clear kemarin tanggal berapa itu? 23 Mas ya? mm, Terakhir ya? mm, mm, mm. Yep. 23. Ini apa posisi terakhir ini tanggal 23 buy ya bener sih. Kan SAU kan waktu lagi naik Hmm. kan. Ya Iya, udah. iya, sempat naik-naik ya. Iya. Sebenarnya kita open buy ya udah Iya, kemudian di sini kita pakai SL kenapa? Ya karena ini kita pakai trailing sih Mas. Jadi kan kayak semacam hmm. Iya, iya, iya. Untuk nah, jadi ngamanin ini trailingnya aktif SL di sini. SL plus ya, Bang ya. Ah iya, iya betul ini nih. Jadi kan kalau di fiturnya Heeh. ada trailing start dia di 200 poin. Jadi sebenarnya kalau Oke. misalnya saya kan kalau jelasin mesti saya sertakan juga report akunnya kan. Jadi terkadang user mas saya mau settingannya samakan persis lah mas. Ya udah tinggal di copy paste aja. Kan kalau settingan itu kan Hmm. cuma tinggal copy paste doang. Mas gitu. Aku Hmm. aku pengen ini ngono mas. Aku pengen ini copy paste, tapi sebelumnya aku pengen Iya. cerita. Aku pengen Nah, ini loh mas. Tapi aku iya pengen copy ngerti. paste tapi Aku nanti pengen, yang bedakan lotnya aja gitu. ya aku ya sebelumnya aku pengen ngerti. Itu jiwane IE ini apa sih harus kita perhatikan kan gitu. Contoh Hmm, tadi hmm, hmm, ada hmm. fitur fitur ini. Ini apa fungsinya apa wah iki mas. Itu Iya mas. betul Suatu betul saat betul.
Heeh. aku iso tak otak-atik dewe gitu. Eh, Bahkan ada kemarin tuh ya, sempet tahun lalu sih. Jadi ada salah satu user mm, yang sudah lama itu trade, dia tuh bikin copy trade. Dia tanya, Mas, saya kalau bikin copy trade gimana? Ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Kamu jadi master trade-nya gitu. Nah, mm, setelah itu ada yang DM saya, orang Malaysia. Dia tuh tanya, kebetulan dia tuh copy trade-nya dia tuh pakai nama Arjuna gitu, Mas. Terus DM saya, ah, oh ini memang ini Arjuna Kak? Iya. Ini kebetulan saya ikut CT, ikut CT-nya Arjuna. CT Arjuna saya kan mikir, aku gak kayak CT gitu. Apa nggak tahu ya. Terus terus apa ya? Saya ingat-ingat. Nah, iya kebetulan growth-nya bagus gitu. Cuma saya ada kendala di drawdown-nya gitu. Karena drawdown-nya sempat waktu itu dia agak besar gitu, di 30% gitu. mm, Oleh karena itu saya mau beli mm, EA-nya aja gitu. Saya ingat-ingat, oh alay mm, klienku gitu. Ini terus tak WA ya. ya, Oh iya mas, saya pakai nama Arjuna gitu. Oh iya, iya. Akhirnya dia beli. Akhirnya klien saya yang dari Malaysia tuh beli, dia akhirnya dengan settingan yang sama gitu kan ya. Dan dia cuma adjust di lotnya ya sama kayak Mas tadi seperti itu. Yes, pas banget. Wih, Nah, jadi Mas, untuk yang kita mm, perhatikan ketika nanti misalnya sudah running, sebenarnya yang mm, kalau untuk user awal sih cuma adjustnya di cut loss persen pasti ya. Jadi itu kan tentang mm, batasan resikonya. Di sini kan ada min lima mm, puluh. Jadi Mas tinggal mm, ganti aja kalau mau min 30 ganti aja min 30 gitu. Atau min 20 ya pasti ada mm, minnya ya. Nah, mm, mm, terus dan juga lotnya. Lot. mm. Ini lot start. Ini nanti tinggal diganti aja Oke, sih. Misalnya nih, oh Mas oke, kebesaran 0,03 misalnya. Ganti aja. Nanti tinggal di oke gitu. Sebenarnya itu saja. oke. Kalau untuk TP sih kita nggak. Kalau TP mungkin ini sudah cukup sih menurut saya di 200 poin. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga gitu ya. Jadi itu Mm, saja sih kalau yang untuk di Jazz. Dan juga kalau mau mungkin waktu. Tapi waktu kalau misalnya kita sudah sepakat ya udah ini waktunya sudah cukup lah kita menghindari CUS ya mm. kita pakai jam ini sih. Betul, betul, Tapi kalau mau betul, dipendekin betul. juga bisa. Misalnya jam 15 misalnya. Ya bisa aja. Silakan. Gitu. Oke, berarti mas. Itu Mas. Oke, oke, oke. Lalu Dan izin bang. sama nanti yang one shot juga sama, cuma cukup lognya saja. Karena kalau untuk rasio Oke. TP-nya sih, saya pun juga pakai apa juga pasti pakai SL ya pasti ya, pakai SL juga ada Mm, batasan waktu juga. mm, Jadi kita mm. pakai itu. Izin bang. Lalu terkait dengan close by-nya, close yang lebih baik seperti yang kemarin saya kirim atau yang sempat saya tulis itu. Lebih baik close by point pips atau close Hmm. by kan gitu bang. Kalau close Oh by iya, dolar, ya gede, dia pasti lebih cepat kan gitu bang. nah, itu. Wah berarti sudah Iya sudah tak? baca-baca banyak sih. Iya Mas, Iya, kalau kita multi saya entry buka-buka. itu, Hmm, 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 kalau multi entry itu kan kalau misalnya kita close by dollar, berapapun floatingnya, close dapatnya sama Mas ya. Jadi ada yang ngomong, betul, ah betul. kayaknya kok eman masih. Gitu. Tapi kalau kita close by TP poin, itu memang semakin besar Ah, floatingnya yang kita dapat semakin besar gitu. tapi Gitu. resiko Cuma reverse-nya juga gede. iya juga, iya. Jadi Iya kalau gitu. misalnya kita mau tetap aja